Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Sinyal kuat reshuffle sebelum tutup tahun akhirnya terbukti juga. Presiden Jokowi resmi merombak Kabinet Indonesia Maju per 22 Desember kemarin. Siapakah menteri-menteri terpilih? Selengkapnya dalam reshuffle tipis-tipis Kabinet Jokowi. Kita lihat slide yang pertama. Pertama kita akan lihat dari posisi Menteri Sosial yang terakhir dijabat oleh Juliari Batubara yang lalu ditangkap KPK karena kasus dana bantuan sosial untuk korban COVID-19. Presiden Joko Widodo menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk mengisi posisi kosong ini. Sebelumnya memang sudah nyaring terdengar ya di publik kalau Bu Risma katanya akan masuk kabinet. Beberapa pihak menilai langkah ini tepat sekali karena prestasi Risma selama ini yang kompeten mengurus kota Surabaya. Posisi wali kota yang dipimpinnya selama 2 periode juga mencetak sejarah sebagai wali kota perempuan pertama di kota itu. Dan bukan hanya dicintai warga, Risma juga memboyong banyak penghargaan adipura selama menjabat mulai dari tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kota metropolitan. Bahkan mendapat apresiasi se-Asia Pasifik di tahun 2012 oleh Citinet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Namun ada beberapa pengamat menilai sikap Risma yang kerap emosional ini akan menjadi tantangan juga dalam jabatan Menteri Sosial. Belum lagi skala pemerintahannya dari wali kota menuju ke menteri ini juga jauh lebih luas dengan tanggung jawab yang lebih berat. Ya kita berharap tentu Bu Risma bisa cepat beradaptasi dan juga menyalurkan bantuan sosial ke tangan yang tepat di saat rakyat benar-benar membutuhkan. Dalam konferensi pers kemarin disampaikan salah satu prioritas Risma sebagai Mensos adalah untuk lebih memperhatikan anak terlantar dan juga fakir miskin. Kita tunggu nanti realisasinya seperti apa ya. Berikutnya masih dari kursi kosong korban korupsi. Kita cek slide berikutnya. Jabatan kosong berikutnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Sama seperti Mensos, Menteri KKP juga kosong akibat menteri sebelumnya diciduk KPK. Edi Prabowo, pengemban jabatan Menteri KKP, diciduk di bandara sepulangnya dari Amerika Serikat karena kasus benih lobster. Kemudian Presiden menunjuk Sakti Wahyu Trenggono sebagai pengganti Edi Prabowo. Sebelumnya Sakti Wahyu Trenggono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebelumnya Sakti menjadi relawan juga di Jokowi di Pilpres 2019 sebagai bendahara tim kampanye nasional Jokowi Maruf. Nah, buat investor yang punya saham tower bersama infrastruktur, nah ini dia perintisnya. Jabatan Menteri KKP ini memang penuh godaan ya. Setidaknya sudah ada 3 nama Menteri KKP yang pernah diciduk KPK. Tentu kita berharap kali ini akan berbeda dan lebih baik lagi. Dalam konferensi pers kemarin, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan akan berusaha untuk mengelola ikan dan potensi kelautan hingga sektor pariwisata dan juga industri perikanan. Juga tentunya lingkungan yang berkesinambungan. Kita tunggu apakah nantinya janji ini bisa ditepati. Berikutnya juga tidak kalah menarik, salah satu mantan kandidat Wapres di 2019. Siapa? Kita cek slide berikutnya. Berikutnya adalah posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semula diemban oleh Wisnu Tama Kusbandio, lalu digantikan oleh mantan Cawapres di 2019 yaitu Sandiaga Uno. Ini menarik ya, artinya saat ini masing-masing mantan kubu Capres-Cawapres penantang Jokowi Maruf sudah bergabung dalam kabinet. Tentu belum pernah terjadi sebelumnya loh, tapi yang tidak kalah menarik adalah reaksi Wisnu Tama atas terpilihnya Sandiaga Uno. Wisnu Tama langsung mengunggah foto kebersamaan dengan Sandi di sosmed dan menyertakan caption yang kurang lebih isinya memberikan selamat dan juga potensi Sandi yang bisa berkarya lebih baik dari dirinya. Dalam konferensi pers kemarin, Sandi juga mengatakan dirinya akan melakukan pendekatan kekinian untuk pariwisata Indonesia supaya bisa survive and thrive. Nah, masih ada 3 lagi. Kita akan cek slide berikutnya. Berikutnya ini jabatan yang cukup berat tugasnya akibat pandemi COVID-19, yaitu Menteri Kesehatan. Sebelumnya Presiden sempat menegur penyerapan anggaran yang rendah di Kementerian Kesehatan ketika dipimpin oleh Terawan Putranto. Sehingga ketika isu reshuffle ini berhembus, nama Terawan santer terdengar sebagai kandidat yang akan dicopot. Ternyata benar saja. Mungkin bukan hanya itu alasannya ya, tapi yang pasti kini Presiden menunjuk nama Budi Gunadi Sadikin sebagai pengganti Terawan. Ini cukup menjadi pertanyaan di publik karena Budi Gunadi Sadikin ini tidak punya latar belakang ilmu medis alias bukan dokter. Budi adalah bankir dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Sebelumnya Budi Gunadi Sadikin menjadi Dirut Inalum dan juga pernah menjabat sebagai Dirut Bank Mandiri. Nah, beberapa ekonom menilai tugas Budi akan lebih berat dibanding 5 menteri lainnya mengingat dirinya tidak punya latar belakang kesehatan. Tapi ada juga ekonom yang menilai dokter terbaik pernah menempati jabatan ini tapi kemudian dianggap gagal karena bukan seorang manajer yang baik. Jadi mungkin yang dibutuhkan di jabatan ini memang bukanlah dokter, tapi orang yang bisa menjabat sebagai menteri.
Dalam konferensi pers kemarin, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kalau butuh seluruh komponen bangsa supaya bisa membangun sistem layanan kesehatan publik yang kuat. Kita tunggu nanti gebrakannya seperti apa. Berikutnya di posisi Menteri Perdagangan. Kita cek slide berikutnya. M. Lutfi yang dipilih menggantikan Agus Suparmanto di posisi Menteri Perdagangan. Sebelumnya M. Lutfi sudah menduduki sejumlah jabatan penting seperti Kepala BKPM, Menteri Perdagangan era SBY, Dubes Indonesia untuk Jepang dan terakhir Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat. Lutfi juga dikenal menjadi CEO Mahaka Group bersama dengan Erick Thohir. Pada 2008 Lutfi mendapat penghargaan pemimpin muda berpengaruh oleh The World Economic Forum's Young Global Leaders dan juga penghargaan Bintang Mahaputra Adiprana, penghargaan tertinggi Indonesia untuk anggota masyarakat sipil. Lutfi mengatakan akan transparan dalam mengemban jabatannya. Semoga kepemimpinan M. Lutfi bisa membawa Indonesia ke banyak perjanjian dagang yang memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Nah, tinggal satu lagi nih, siapa? Kita cek slide berikutnya. Terakhir adalah posisi Menteri Agama yang tadinya dipegang oleh Fahrul Razik, ini diemban oleh Yakut Khalil Qomas. Nah, Qomas adalah keponakan dari Gusmus alias Kiai Haji Mustafa Bisri. Ayahnya Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri adalah tokoh NU dan pendiri PKB. Gus Yakut ini adalah Ketua Umum GP Ansor sejak 2016 dan terpilih menjadi anggota DPR RI di periode 2019 hingga 2024 Dapil Jawa Tengah 10. Di istana kemarin Gus Yakut berharap agama tidak akan lagi jadi alat politik. Ini menarik ya, seperti apa kepemimpinan Gus Yakut diharap bisa memberikan kedamaian antar umat beragama di Indonesia lebih erat lagi dari sebelumnya. Siapapun yang menempati jabatan baru kita harapkan ini bisa memberikan perbaikan dan juga meningkatkan standar Menteri Indonesia. Setelah reshuffle rampung, berikutnya yang kita tunggu adalah calon Kapolri baru. Tentunya ini juga akan menarik ya untuk disimak. Kita kawal terus ya netizen.